Kisah masa muda Nabi Muhammad, pernikahan, Harbu Fijar, dan Hilful Fudul. Nabi Muhammad adalah teladan bagi umat manusia dalam semua aspek kehidupan, termasuk masa mudanya yang penuh dengan kejujuran, amanah, dan integritas. Di tengah masyarakat Makkah yang diliputi kebiasaan jahiliyah, beliau tumbuh menjadi sosok yang berbeda, menjaga dirinya dari segala perbuatan buruk yang lazim di masa itu. Sejak kecil, Muhammad telah menunjukkan sifat-sifat mulia yang membuatnya disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Beliau dikenal dengan kejujurannya yang luar biasa, sehingga masyarakat Quraisy sering mempercayakan barang-barang berharga kepada beliau, karena tahu bahwa Muhammad tidak akan pernah mengkhianati amanah. Sebagai seorang pemuda, beliau menjauhkan diri dari minuman keras, persinahan, dan penyembahan berhala yang umum dilakukan oleh masyarakatnya. Meskipun saat itu beliau belum diangkat menjadi nabi, akhlaknya sudah mencerminkan kemuliaan yang telah Allah persiapkan. Saat berusia sekitar 15 tahun, Muhammad menyaksikan Perang Fijar, sebuah konflik besar yang terjadi antara suku Quraisy dan Hawazin. Perang ini melanggar kesucian bulan haram, sehingga dinamakan Fijar, dosa besar. Dalam perang ini, Muhammad tidak terlibat langsung dalam pertempuran, tetapi beliau membantu pamannya, Abu Thalib, dengan mengumpulkan panah-panah yang berserakan di medan perang. Peristiwa ini menjadi pengalaman berharga yang menunjukkan keberanian beliau. Meskipun dalam hati kecilnya, beliau tidak menyukai peperangan yang tidak adil dan merugikan. Setelah Perang Fijar, Muhammad turut serta dalam sebuah perjanjian yang mulia, dikenal dengan nama Hilful Fudul. Perjanjian ini diinisiasi oleh para pemuka Quraisy, termasuk Abdullah bin Jud'an, untuk menegakkan keadilan di Makkah. Tujuan dari perjanjian ini adalah membantu siapa saja yang ditindas, baik penduduk asli Makkah maupun orang asing yang datang ke kota itu. Muhammad muda sangat mendukung upaya ini, karena ia memiliki kepedulian mendalam terhadap mereka yang lemah dan tertindas. Ia menyaksikan langsung pertemuan tersebut, dan merasa bangga menjadi bagian dari inisiatif yang luhur. Dalam salah satu riwayat, Nabi Muhammad mengenang peristiwa ini. Setelah beliau diangkat menjadi nabi, beliau bersabda, "Aku menyaksikan perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an, yang lebih aku cintai daripada kekayaan sebesar unta merah. Andai aku diundang untuk perjanjian serupa di masa Islam, niscaya aku akan memenuhinya." Ucapan ini menunjukkan betapa tinggi penghormatan beliau terhadap nilai keadilan dan kerjasama demi kebaikan. Masa muda Nabi Muhammad adalah cerminan dari kesucian jiwa dan persiapan Allah untuk tugas besar yang akan diemban. Di tengah gelapnya kebiasaan jahiliyah, beliau adalah cahaya yang menerangi. Tidak hanya menjaga dirinya dari dosa, beliau juga aktif berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan bermoral. Meskipun saat itu beliau hanya seorang pemuda, kejujuran, amanah, dan keberanian yang beliau tunjukkan telah menjadi landasan yang kokoh bagi risalah kenabian yang kelak akan beliau emban. Setelah dikenal sebagai pemuda yang jujur dan amanah, Nabi Muhammad mulai terlibat dalam dunia perdagangan. Beliau bekerja keras membantu pamannya Abu Thalib yang mengasuhnya sejak kecil. Dalam perjalanan waktu, reputasi Muhammad sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya tersebar luas di Makkah. Keahlian dan sifat mulianya menarik perhatian seorang saudagar wanita kaya raya bernama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah seorang wanita terpandang, cerdas, dan sukses dalam perdagangan. Namun, dia membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya untuk mengelola bisnisnya, terutama dalam perjalanan dagang keluar Makkah. Mendengar tentang kejujuran Muhammad, Khadijah mengutus seorang pembantunya bernama Maisarah untuk menawarkan kerjasama. Muhammad menerima tawaran tersebut dan segera mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan dagang ke Syam Suriah membawa harta Khadijah. Dalam perjalanan tersebut, Muhammad menunjukkan akhlak yang luar biasa. Beliau tidak hanya bekerja dengan penuh tanggung jawab, tetapi juga mengelola perdagangan dengan kejujuran dan keterampilan yang luar biasa. Setibanya di Syam, beliau bernegosiasi dengan para pedagang setempat dan berhasil menjual barang-barang Khadijah dengan keuntungan besar. Maisarah yang menyertai Muhammad sangat terkesan dengan cara beliau berdagang. Muhammad tidak pernah berbohong, tidak pernah mengambil keuntungan secara zalim, dan selalu menjaga integritas dalam setiap transaksi. Saat kembali ke Makkah,
Maisarah menceritakan semua pengalamannya kepada Khadijah. Ia menjelaskan bagaimana Muhammad membawa keberkahan dalam perdagangan dan menunjukkan akhlak mulia yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Khadijah, yang sudah mendengar banyak tentang keutamaan Muhammad, semakin terkesan dengan kepribadian dan karakter beliau. Hal ini membuatnya tertarik untuk mengenal Muhammad lebih dekat. Akhirnya, dengan bantuan teman-temannya, Khadijah mengajukan lamaran kepada Muhammad untuk menikah. Muhammad menerima lamaran tersebut setelah berdiskusi dengan pamannya, Abu Talib. Pernikahan Muhammad dan Khadijah menjadi awal dari kehidupan keluarga yang penuh cinta dan keberkahan. Khadijah tidak hanya menjadi istri, tetapi juga mitra sejati yang selalu mendukung perjuangan Muhammad dalam dakwah Islam kelak. Hikmah dari kisah masa muda Nabi Muhammad yang jujur, amanah, dan berintegritas, serta perjalanan dagangnya yang penuh keberkahan bersama Khadijah binti Khuwailid, mengajarkan banyak pelajaran yang relevan dengan kehidupan kita saat ini. Pertama, kejujuran adalah dasar dari kepercayaan dalam dunia yang penuh dengan godaan untuk mencari jalan pintas atau menghalalkan segala cara demi keuntungan. Kisah Nabi mengajarkan bahwa jujur dalam perkataan dan perbuatan akan menghasilkan reputasi yang baik dan keberkahan dalam hidup. Nabi Muhammad tidak hanya dipercaya oleh keluarga dan masyarakatnya, tetapi juga mendapatkan peluang besar untuk berkontribusi dalam bisnis Khadijah karena sifatnya yang jujur dan amanah. Kedua, keberhasilan bukan hanya tentang hasil, tetapi juga proses. Nabi menunjukkan bahwa integritas dalam berbisnis, seperti tidak mengambil keuntungan secara zalim, bernegosiasi dengan adil, dan menjaga hak orang lain, membawa keuntungan yang lebih besar, tidak hanya secara materi, tetapi juga keberkahan dan kepercayaan yang langgeng dalam kehidupan modern. Ini relevan untuk mengingatkan kita bahwa etika dalam pekerjaan dan bisnis lebih penting daripada sekadar mencapai target. Ketiga, dukungan dari orang-orang yang menghargai nilai kebaikan sangat penting dalam perjalanan hidup. Pernikahan Nabi dengan Khadijah bukan hanya sebuah ikatan cinta, tetapi juga kemitraan yang saling mendukung dalam kebaikan dan perjuangan. Khadijah adalah sosok yang memberikan dorongan moral, material, dan spiritual kepada Nabi dalam dakwah Islam. Dalam kehidupan kita, penting untuk mencari pasangan, teman, atau mitra yang mendukung nilai-nilai kebaikan dan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Keempat, kepedulian terhadap keadilan dan membantu yang lemah, seperti yang dilakukan Nabi dalam Hilful Fudul, menunjukkan bahwa keberhasilan individu harus selalu diiringi dengan kontribusi untuk masyarakat. Dalam dunia yang seringkali egois dan berfokus pada kepentingan pribadi, kisah ini mengingatkan kita untuk selalu peduli terhadap mereka yang membutuhkan dan berjuang untuk keadilan, bahkan di lingkungan yang tidak ideal. Terakhir, masa muda adalah masa penanaman nilai-nilai. Nabi Muhammad menunjukkan bahwa meskipun hidup di tengah masyarakat jahiliyah, beliau tetap menjaga kesucian diri, menghindari kebiasaan buruk, dan fokus pada hal-hal yang bermanfaat. Ini menjadi inspirasi bagi anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh oleh lingkungan negatif, melainkan membangun fondasi diri yang kuat dengan nilai-nilai kebaikan dan akhlak mulia. Jangan lupa like dan subscribe